Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma al-fathu wal farju minka ya fattah, amin. Iftah alaina antal fattah bi hurmati malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma alhimna ilmaka laduni bihaqqi asma'ikal husna wa bihaqqi ayatil 'azimah wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ruhaniyyin akhrijna minadh dhulumatil wahmi ilan nur waftah lana bi futuhil 'arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqarrabin, para alim, para kiai, para masyayikh yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru. Mohon kiranya para jamaah semua mau mendoakan semoga guru-guru kita semuanya disehatkan zahir batinnya, dimudahkan segala sulitnya, dihasilkan hajat dan cita-citanya. Tak lupa sahibul wasilah ketua DKM Pangarsa Al-Ustaz Nanang, semoga beliau sehat panjang umur. Aparatur pemerintahan Kelurahan Mustika Jaya
mana? Bapak lurahnya ada? Nggak ada, masih di jalan. Kalau RT ada RT? Alhamdulillah. Pak RW? Kita doain Pak RT, Pak RW mudah-mudahan panjang umur. Yang lain udah pada mati, dia belum. Jadi ngubur sorangan. Para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini, atas kudrat dan iradatnya kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di satu majelis yang baik dalam rangka memperingati, merayakan kelahiran manusia terbaik, dan insya Allah bahwa semua yang hadirnya adalah orang-orang baik. Namun tidak semua orang yang tahu tentang kebaikan mereka itu ahli di dalam berbuat baik. Ada orang yang tahu tentang keutamaan berjamaah, belum tentu dia itu ahli berjamaah. Ada juga orang yang tahu tentang keutamaan bersedekah, belum tentu dia itu ahli bersedekah. Ada juga orang yang tahu tentang keutamaan hadir di majelis ilmu, belum tentu dia itu ahli ngaji. Tetapi alhamdulillah malam ini kita tidak hanya sekedar tahu tentang kebaikan, tapi di dalamnya termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Salawat dan salam selamanya tersampaikan kepada paduka alam Sayyiduna Muhammad. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Nabi kita semuanya, Muhammad nama aslinya, Arab Quraisy bangsanya, di Mekah tempat. Bantuin Bu, jangan diem baik. Raden Abdullah ayahnya Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ini enggak sopan. Putrinya, jangan anaknya, bang anak RT. Putrinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhsyarun nas yaumal qiyamah. Akan ada hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tak sehelai pun pakaian yang menutupi tubuh ini. Berarti telanjang semua Ustaz, telanjang semua. Tapi nanti nggak ada yang jorok. Wah ini bapak-bapak pahanya ada 3. Nggak ada. Karena pada hari itu semua sibuk, bahwa yang dicari adalah pelindung keselamat. Satu-satunya Nabi Allah, Rasul Allah yang diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaatnya adalah paduka alam Sayyiduna Muhammad. Syafaati li ahli kabair min ummati, bahwa syafaatku diperuntukkan juga bagi orang-orang yang berbuat
berbuat dosa besar di antara umatku. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini gembira berbahagia memperingati merayakan Maulidul Rasul adalah termasuk orang-orang yang nanti berada di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi. Amin. Allahumma. Ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad? Enggak kompak dah. Bu cinta sama Nabi Muhammad? Bapak-bapak cinta? Kalau saya tanya Bu apa itu cinta? Lope. Apa itu cinta? Kalau kata anak muda zaman sekarang, cinta itu cerita indah namun tiada arti. 2 tahun pacaran dinikah sama orang ya, terlalu banyak kenangan indah tapi sayang tidak bisa hidup bersama ya, makanya anak sekarang mah pacarannya nggak modal ya, pacaran nggak modal di kebun awi, pacarannya mojok, bekalnya bawa itu autan obat nyamuk, banyak nyamuk ya tapi tetap indah. Kenapa? Cinta meskipun berbagai macam aroma ada, itu nggak kecium aroma bau itu, ada tai kotok, ada tai entot, tai bule itu nggak bau. Makanya disebutnya sama anak sekarang mah cinta bu tai. Bilang apa itu cinta? Kata ulama, cinta itu adalah tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hati ini terus memikirkan orang yang dicintai. Contoh, Bu, ya suaminya berangkat kerja, ya di tempat kerja suami ingat sama istri. Aduh, istri saya di rumah sendirian, tetangga pada nggak ada, aman nggak ya? Ketika suami ingat sama istri, tandanya suami cinta. Saya mau tanya, ibu suka ingat nggak kalau suami pergi kerja? Enggak. Nah, udah ting Pak Ustaz, naik balik leungit ke kajeun. Na'udzubillahi min tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ya, biasanya kan kalau suami istri yang cinta itu sebelum berangkat kerja pamitan dulu. Begitu enggak, Bu? Pamitan enggak suaminya? Pamitan. Mama, manggilnya apa? Mama apa sayang? Hah? Bapak lu. Pengantin baru mesra sayang embe punya anak 3 aja, mana bapak lu? Betul apa betul? Alhamdulillah Pak Ustaz, kata ibu-ibu sayang dong manggil suami say lo kemana? Ternyata namanya Sayuti. Pamitan ya, suaminya pamitan, mah ayah mau kerja, doain biar berhasil mencari nafkah untuk keluarga. Begitu, cium tangannya, suka begitu enggak? Cium tangannya ya, doain biar berkah rumah tangganya. Alhamdulillah. Suami pergi, kata istrinya, ayah titip DJ. Apaan tuh? Hati-hati di jalan. Kata suaminya, oh mama Dedi Dores, dengan diiringi doa res. Kata istrinya, Elvis Sukaisi. Apaan tuh? Penyanyi dangdut. Karena sekarang mah zaman singkatan ya. Iya, zaman singkatan sekarang mah, kepala sekolah disingkat Kepsek. Betul nggak? Iya, wakil kepala sekolah Wakepsek. Kalau kepala madrasah Kamad. Betul, Kamad. Kepala madrasah Kamad. Wakil kepala madrasah Wakaman. Alhamdulillah. Tapi awas, ngasih nama anak jangan disingkat-singkat ya. Kenapa? Khairul asma'i ad-du'a. Sebaik-baik nama adalah doa. Semakin banyak orang memanggil anak kita dengan sebutan yang baik, maka itu akan menjadi doa terbaik untuknya. Betul tidak? Ini mah ada kadang di kampung ngasih nama anak disingkat biar bapak ibunya ke bawah semua. Bapaknya Abbas, ibunya Kokom, pas lahir Baskom. Iya, ini ibunya Tuti, bapaknya Angkus, pas lahir Tikus. Ibunya Mumun, bapaknya Diding, pas lahir Munding. Pas bapaknya Tata, ibunya Ai lahir.
Na'udzubillahi min tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hati ini terpaut selalu teringat, selalu memikirkan yang dicintai. Kalau mohon maaf, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Syarat ikut Nabi itu harus cinta dulu. Orang kalau udah cinta, insya Allah dia akan siap berkorban, dia akan siap berjuang. Jangankan harta, nyawa dia jadikan taruhan. Tukang som ehonya efeknya kecil dong. Ini suara saya bahaya nih, takutnya nanti balik lagi. Kecilin efeknya, kecilin ya. Nyampe mana Bu? Nyampe mana? Tuh, iya. Akibat kalau udah tua begini ngajinya. Kalau di saya mah barho. Tahu barho Bu? Bubar poho. Iya, bubar poho, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting setiap ada pengajian kita luangkan waktu hadir ke pengaji. Sebab yang bikin kita ngerti nggak ngerti itu mah Gusti Allah. Untung gua hadir ke pengajian. Nah, manin taqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla yakhdua. Orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu sebelum melangkah, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Punya dosa enggak? Ya punya, betul tidak? Ya, bahkan ada dongengnya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Kayak ibu-ibu nih. Ibu di sini hari apa pengajian? Rutinan ibu-ibu, Nikon. Jumat itu kemarin Jumat Kiai nerangin apa? Lupa. Tapi nggak apa-apa, itu jadi dalil nanti. Ibu meninggal, masuk alam barzah. Tanya malaikat, man rabbuki, mahulang we. Sampai pusing malaikat. Pas kali ngejawab, lupa jawabannya. Dilaporin sama Allah, ya Allah ini ada hambamu. Siapa namanya? Coba lihat. Namanya Mimin. Oh Mimin, kenapa? Ini ditanya nggak mau jawab, jawabnya lupa. Dicek absennya, oh ini mah tukang ke pengajian, cuman nggak pernah ngerti katanya. Gitu. Makanya selamat kata Allah, ishadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, semua yang hadir di pengajian telah aku ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Jadi syarat ikut Nabi itu harus cinta. Kita ini kalau udah cinta sama Nabi, insya Allah kita akan siap berjuang. Apa yang Nabi lakukan kita akan ikut. Apa yang Nabi tinggalkan kita pun akan ikut meninggal. Alhamdulillah. Kata ulama, cinta itu ada dua. Ada berapa Bu? Ada dua. Satu hubbul hawa, dua hubbul aqli. Satu apa Bu? Hubbul hawa. Apa itu hubbul hawa? Cinta yang didorong oleh rasa, cinta yang muncul dari dalam kalbu. Cinta semacam ini udah nggak mikirin untung rugi, ya. Mau dibawa kemana aja siap. Alhamdulillah. Muludan siap, rajaban siap, tahlilan, marhabanan, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua hubul akli, cinta yang didorong oleh logika. Cinta semacam ini yang dipikirkan untung rugi. Sekiranya menguntungkan ya ikut, sekiranya gak menguntungkan tinggalin. Contoh begini, misalnya di Mustika Jaya, ya, nanti ada calon bupati, dikumpulin ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Kata calon yang pertama kampanye, ibu-ibu nanti tanggal 5 pergi ke TPS, pilih nomor 1. Kalau saya terpilih menjadi bupati, nanti di Mustika Jaya semua masyarakatnya sejahtera. Gua ada yang belangsak, gak ada, sejahtera semuanya. Pilih saya. Siap. Kata ibu-ibu, pulang calon yang pertama. Datang calon yang kedua. Kata calon yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, orangnya sama ini juga yang hadir. Nah ya, hari ini saya nggak panjang-panjang pidatonya. Pokoknya nanti tanggal 5 pergi ke TPS, coblos saya nomor 2.
Nah ini saya bawa sembako sama duit 500.000 buat ibu-ibu dibagi. Pulang calon yang kedua, besok tanggal 5 ke TPS, milih yang mana? Tuh yang sembako, yang nomor 2. Sekiranya menguntungkan ikut, tidak menguntungkan tinggalkan. Inilah yang disebut dengan hubbul akli. Nih ini Pak masih tahu kepada Bapak, itu karakteristik Bapak tuh, nanti Bapak belangsak ditinggalin sih ya. Makanya sering ada istilah, ada uang abang, gak ada uang abang, begitu nggak Bu? Alhamdulillah, insya Allah sini mah ibu-ibunya salihah, amin. Ya Allah ya Robbal. Terus lanjut. Jadi semuanya cinta Nabi Muhammad, siap berjuang untuk Nabi, siap berkorban untuk Nabi. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, dia rela disiksa oleh majikannya, dihimpit oleh batu sampai berdarah-darah tubuhnya. Demi apa? Demi cintanya kepada baginda Nabi. Dia tidak mau meninggalkan baginda Nabi. Bagaimana keluarga Yasir, Sumayyah dipenggal oleh Abu Jahal. Karena apa? Karena setia cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah kecintaan kita inilah yang nanti akan mempertemukan kita dengan yang kita cintai. Amin. Allahumma. Bu, lihat betapa cintanya Nabi sama kita umatnya di Punten. Ketika Nabi pulang ziarah dari Uhud, ibu-ibu tahu Uhud? Tahu nggak? Udah pernah ke sana, ke Jabal Uhud? Belum. Kenapa belum? Oh nggak ada, belum umroh. Nah ini nih, mau umroh nggak? Mau yang mahal yang murah? Apa yang gratis? Bu nih, insya Allah tanggal 4 Desember saya petugas Mutawid. Itu masih ada paket hemat 22 juta sudah all in. Tanggal 4 Desember paket reguler 9 hari. Yang mau berangkat bareng saya daftar ke Pak Haji Nana. Alhamdulillah tuh daftar ke Pak Haji udah pokoknya mah. Insya Allah. Ustaz minta udah begini aja nih, begini nih. Jadi untuk kaum wanita yang mau pergi umroh nggak punya duit, ya gratis lah. Dengerin dulu. Niatnya hanya ingin melihat Hajar As. Kalau niatnya cuma begitu nggak usah ke sono. Atau gimana Pak Ustadz, setiap malam sebelum tidur tataplah wajah suamimu. Suka nggak? Belum tidur ditatap suaminya. Ini laki saya bukan ya? Hitam amat ya. Tatapan seorang istri kepada suaminya dengan penuh rasa cinta, pahalanya sama dengan melihat Hajar As. Pas kebetulan suaminya hitam. Alhamdulillah. Kita pergi ke tanah suci, mohon maaf, pengen nyium Hajar Aswad belum tentu dapat. Lah kenapa? Ribuan kok orang berebut mencium Hajar Aswad, betul tidak? Kalau wanita sekedar begitu niatnya nggak usah jauh-jauh ke sana. Gimana Pak Ustaz? Cium suaminya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Bu, sekali mencium Hajar Aswad 70 dosa Allah ampuni. Ini pada punya dosa kan? Mau diampuni dosanya mau? Nah, mulai malam hari ini ciumin suaminya. Alhamdulillah. Lah bagaimana Pak Ustaz kalau bapak-bapak? Ada nggak keutamanya? Ada. Suami yang mencium istrinya dengan penuh rasa cinta itu pahalanya sama dengan bersedekah 7.000 kuda. Nah nanti Idul Kurban nggak punya uang, nggak bisa ikut kurban, udah ciumin istri Pak. Ya, Mama sebelum ke kantor Mama 7.000 kuda. Pulang dari kantor Mama 7.000 kuda. Mau tidur Mama 7.000 kuda. Nah, itu mah banyak anakan. Alhamdulillah. Terus
Nabi pulang ziarah dari Uhud. Itu bukit Uhud adalah salah satu bukit yang didoakan oleh Nabi. Kalaulah kalian ingin melihat sebuah bukit di surga, itulah bukit Uhud. Insya Allah oleh Allah ditakdirkan bisa berziarah ke sana. Di sana dimakamkan 70 syuhada Uhud termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah. Insya Allah ini semua jamaah Allah takdirkan bisa berziarah ke sana. Amin. Allahumma. Nabi pulang ziarah dari Uhud, tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, kemudian beliau menangis. Sahabat datang menghampiri, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa gerangan menangis? Apa yang sedang Tuhan pikirkan?" Apa jawaban Nabi? "Ishtaqtu ala ummati, aku rindu kepada umatku." Ini sahabat mendengar jawaban tersebut kaget. "Ya Rasul, lah kami ini bukan umatmu, padahal kami ini setiap hari selalu ada untukmu. Jangankan harta nyawa kami jadikan taruhan untuk tersampaikannya risalahmu. Lah kami ini bukan umatmu ya Rasul." "Lah, bal antum ashabi." Tidak, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. "Lalu siapa umatmu ya Rasul?" "Mulianya mereka, beruntungnya mereka, dirindukan, dicintai oleh kekasihnya Allah." Bu mau tahu siapa yang dirindukan Nabi? Mau tahu tidak? Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Sekelompok orang yang mereka itu datang setelah aku tiada. Mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah mendengar suaraku, tetapi ada cinta di dalam kalbunya. Alhamdulillah. Insya Allah kita ini udah pernah ketemu Nabi dalam mimpi, barangkali udah belum. Kalau mimpi ketemu siapa Bu? Kuntilanak ya. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi. Kalau tidak ada panggilan cinta, saya yakin ini nggak pada hadir ini. Benar nggak? Kalau tidak ada cinta di dalam kalbu ini, saya yakin di sini nggak ada maulidan, betul tidak? Kita hadir memperingati, merayakan karena ada cinta di dalam kalbu ini. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Amin. Kira-kira kalau orang dirindukan sama Nabi selamat tidak? Alhamdulillah. Insya terus kok. Lanjut. Jadi kalau saya tanya di sini menyelenggarakan acara model begini bagus enggak? Ini acara baik. Insya Allah yang hadir juga orang-orang baik. Allahumma. Tapi saya titip, ini acara baik iya. Yang hadirnya orang-orang baik insya Allah. Tapi saya titip jangan pernah ada di antara Bapak Ibu yang merasa bahwa saya yang paling baik. Kenapa? Karena kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, malam hari ini seolah-olah saya yang paling baik. Lah kenapa? Dipanggil sama MC Al-Mukarram. Bener nggak? Al-Mukarram. Saya di rumah nggak pernah Pak istri saya manggil Al-Mukarram. Sugan kata istri saya teh, Al-Mukarram enggak ngalegek minum dulu. Nggak pernah. Tapi di sini saya dipanggil Al-Mukarram. Seolah-olah saya yang paling baik. Mohon maaf. Malam ini saya terlihat baik karena diundang oleh Pak DKM. Kalau begitu yang baik siapa? Pak DKM. Belum tentu saya nggak datang diomongin orang ini. Gimana sih Pak Jiganang ngundang nggak datang? Aduh mari. Tuh udah kelihatan kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Lah ini belum Bapak Ibu yang hadir. Saya pidato menggelegar 2 jam tapi nggak ada yang hadir. Bagus nggak? Kata RT itu sudah lama gelonnya ya. Betul tidak? Kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Belum lagi tukang son. Mana tukang son? Ada tuh. Ini kalau nggak ada tukang son, ibu-ibu yang di pojok dengar nggak suara saya? Enggak, makanya berterima kasihlah kepada tukang son. Kita doain tukang son mudah-mudahan masuk surga sama son-sonnya.
biar muludan di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muhammadun basyarun wa laisakal basyari bal huwa yaqutun wa nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manu, tetapi beliau itu luar. Nabi Muhammad itu lir ibarat intan muti. Lah kita manusia pada umumnya lir ibarat batu bata. Bu, kalau saya tanya, batu bata sama intan mutiara mahal mana? Intan mutiara ya. Berarti batu bata mahal murah, Pak? Murah ya. Kalau satu murah. Nah kalau banyak mahal. Soal sekarang batu batanya banyak, dibangun kos-kosan, kontrakan, dijual mahal murah. Oh, berarti masyarakat di sini kalau ingin mahal, ingin berharga di hadapan Allah, kudu berjamaah. Jangan sendirian bayar. Di sini sholatnya berjamaah enggak? Alhamdulillah ada laporan di sini Pak Ustadz, pokoknya sholat berjamaah penuh. Apalagi Pak RT Pak RW-nya rajin betul ke masjid, lewat terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita ini kalau ingin berharga, kita ini kudu kompak dalam taat, kompak dalam takwa, kompak dalam kebaikan. Nih lihat, Bu, jangan ngobrol baik, lihat ke depan nih, ya. Ini saya sering mengibaratkan seperti ini. Ini 5 jari begini kalau buat nempeleng orang sakit nggak, Bu? Coba mengepal begini Pak buat nonjok sakit. Coba 1 telunjuk buat nempeleng sakit nggak? Ya sakit. Nah kita ini kudu begini. Insya Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, saya mengisyaratkan seperti ini sebetulnya ingin menjelaskan karena ada makna filosofis yang tersembunyi di balik 5 jari ini. Punten, kata kiai saya 1 jempol, 2 telunjuk, 3 jari tengah, 4 jari manis, 5 kelingking. Ini ada maknanya Bapak Ibu. 1 jempol. Ini jempol kata kiai saya maknanya ulama, kiai, ustadz, ajengan, guru ngaji. Makanya jempol mah dari kelima jari beda, dia mah pendek, buntet, gede perutnya. Ya kiai mah biasanya begitu ya, gede perutnya kiai mah, ustadz mah. Sebab siang malam makan berkat. Alhamdulillah, nggak ada yang undang-undang, ada yang mati tahlil. Alhamdulillah, mah ada yang tahlil proyek 7 hari nggak usah masak, 7 hari nggak beli udun. Alhamdulillah, dah pas setahun nggak ada yang meninggal. Ustadz pusing, masuk ke dapur, kalau kata orang sana ke pandaringan, melihat ada beras gua habis, marah-marah sama istrinya, masih nggak pernah ngedoa. Kenapa? Ini belum ada yang mati katanya. Wah, akhirnya malam-malam Ustadz ngedoa, diaminin sama istrinya, amin. Subuh-subuh pada kayak ngumumin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Spontan itu Ustadz, alhamdulillah, mah ada proyek nih ya, 7 hari nggak usah masak, Papa nggak beli rokok. Alhamdulillah, langsung itu Ustadz balik ke masjid, nanya kepada KM, Pak KM, siapa yang meninggal? Pakai TKM-nya, Pak Ustadz, mertua Pak Ustadz. Langsung pingsan itu Ustadz. Ini mah bukan proyek mah, biayaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kepingin titip, ini jempol ulama, guru ngaji, hormati ahli ilmu. Karena pesan Nabi, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Muliakan ahli ilmu,
karena mereka itu di sisi Allah mulia dan muliakan. Ini mama guru ngaji teh koret. Tahu koret nggak? Apa koret? Pelit, mereka hese. Ya kata orang India mah. Bu, anak-anaknya pada ngaji nggak? Ngaji sama Pak Ustadz. Suka nitipin nggak? Enggak. Nah, hidang ya. Kudunya mah orang tua yang baik begini datang, Pak Ustadz. Saya mau nitip anak saya biar pinter ngajinya, Pak Ustadz. Tolong didik, bimbing. Ini lepas samsu buat Pak Ustadz 5 tahunan. Semangat gak Ustadz ngajarnya? Semangat. Anak-anak ngaji siap Pak Ustadz. Wale buah biar lepas samsu 5 tahun. Alhamdulillah dapat seminggu anak-anak pada bubar ngajinya. Kenapa kamu berhenti ngajinya? Udah banget. Alhamdulillah Ustadz juga manusia. Ustadz ngerok Pak Ustadz ngudut Ustadz makan punya anak bini doa yang beren. Nah begitu harus paham dan mengerti. Alhamdulillah sebab kita ini hidup di tahun 2025, bentar lagi 2026 udah nggak ada yang gratis, bener nggak? Ibu di sana keluar kemana tak? Pengen ke toilet, bayar nggak? Berapa ke toilet? Ke toilet 2000 coba. Saya kemarin pulang ngaji di Subang masuk ke toilet ada tulisan buang air kecil 2000, buang air besar 2000. Paling bawahnya mandi goceng. Masuk saya ke dalam mules pengen buang air besar. Begitu keluar saya kasih ke yang jaga 2000 ditolak. Bapak lama di dalam katanya. Habis ngapain Pak? Buang air besar 2000 lah. 4000 Pak. Emang nggak sambil buang air kecil? Iya ya bener ya kalau berak bisa kencing ya. Saya kasih goceng nih goceng. 1000 lagi gak ada kembaliannya Pak. Atau gimana? Kentut Pak. 1000 kentut. Jadi nggak ada yang gratis ya. Ya, ayo sayangi guru-guru kita, muliakan mereka biar kita hidupnya barok. Alhamdulillah punya ilmunya manfaat. Alhamdulillah. Sebab punten kiai ulama itu mengemban tugas. Tugas ulama itu 3 ya. 1 himayatuddin, menghidupkan agama. Contoh acara seperti ini adalah warisan para ulama terdahulu untuk bersampaikannya Islam supaya Islam diterima oleh masyarakat. Kenapa? Mohon maaf, pengajian mingguan atau rutinan dengan begini sama enggak? Beda ya Ustadz ya, beda. Mingguan rutinan yang hadirnya si itu, besok si itu lagi, besok si itu lagi. Tapi mulu dan rajaban punten yang nggak biasa pengajian juga hadir, yang jarang ke masjid juga hadir. Mau tidak mau ketika sudah hadir di majelis maulid, ada kiai, ada ustadz yang membacakan sholawat, membacakan Al-Quran, dia akan mendengarkan. Disinilah nilainya. Allah masukkan cahaya hidayah ke dalam kalbunya. Alhamdulillah. Iya. Ya meskipun kadang ada yang niat pengajiannya pengen lihat kiai, itu kiainya rame enggak ya? Ada yang begitu tuh. Biasanya yang begitu mah duduknya paling pojok. Jadi kalau kiainya nggak rame langsung pulang. Nanti saya doain ketemu jurid lah di jalan. Tapi insya Allah yang di depan begini mah kalau saya ibaratkan emas mah ibarat emas 24 karat. Alhamdulillah. Kalau yang di pojok Pak Ustadz pada nyempil itu mah 5 karat. Alhamdulillah masih kebagian 5 karat. Pak Ustadz di rumah nggak boleh, itu masa karat. Alhamdulillah. Terus ini terus lanjut. Sampai mana, Bo?
namanya bersekarat. Tugas ulama himayatuddin, menghidupkan agama. Mohon izin kalau ada guru-guru kita, para kiai, para ulama menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tolong dukung, ya, iya dukung. Ini adalah warisan para ulama terdahulu untuk tersampaikannya Islam supaya diterima oleh masyarakat. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang barokah. Alhamdulillah. Yang kedua, tugas ulama itu adalah himayatul ummah, membimbing umat. Makanya mohon izin, kalau ada orang yang mengatasnamakan ulama tapi umatnya diperas, itu bukan ulama. Itu adalah membimbing, biar umatnya tidak jangan membuat provokasi sehingga umat menjadi betul apa betul? Alhamdulillah. Yang ketiga, tugas ulama itu adalah himayatud daulah. Apa bu? Himayatud daulah, menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Sebab punten di Indonesia ini kan beragam sukunya. Lah di sini aja tidak semuanya orang Betawi, betul tidak? Ada orang Jawa, ada tuh. Orang Sunda, ada. Di luar Sunda Jawa ada, masih ada juga ternyata. Maksud saya begini, Pak Ustadz Nanan, siapapun yang datang ke sini, mau dia Sunda, mau dia Jawa, mau dia Betawi, mau dia Bugis, mau dia dari Lampung, selama diikat oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, semua mereka adalah saudara sebangsa dan setanah. Maka wajib bagi kita untuk saling menghargai, saling menghormati. Alhamdulillah. Tapi saya itu kalau ceramah kemana-mana itu ya, mau di Lampung, mau ke Palembang, kalau ceramah pasti yang namanya orang Jawa sama Sunda itu ada. Itu di mana-mana ada, baik itu mah. Ada kakak. Ada nggak orang Jawa angkat tangan? Mana? Oh ada dia. Orang Sunda. Tuh banyak orang Sunda ada tuh. Emang Sunda Jawa ada kakak. Sebab Sunda sama Jawa dikit tipis bedanya. A sama O. Orang Sunda Sukarna, orang Jawa Soekarno, betul nggak? Iya, orang Sunda Dama, orang Jawa Dongo. Iya, orang Sunda Mangga, orang Jawa Monggo, Selbao Jawa, betul? Orang Sunda Mangga Calik, orang Jawa Monggo. Oh, colok. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ya hormati para ulama, hormati guru-guru kita, muliakan mereka. Insya Allah kita hidup barokah. Kita ini hidup punten, hidup di dunia kalau udah dijempolin begini, Bapak Ibu selamat. Karena benarnya menurut agama. Benar menurut agama dengan benar menurut manusia mual akul, gak bakalan akul, bener nggak? Contoh, kampung apa Pak namanya? Nah di kampung Ciketing tengah malam jam 12 ada anak muda jalan kaki sempoyongan. Apa itu namanya? Mabok ya, mabok. Namanya orang mabok kan nggak sadar ya. Lagi jalan mabok sempoyong ada tai keinjak, belum ini hangat-hangat apa ya? Dia tai, kata anak muda kurang ajar nih. Akhirnya dia nyari tempat buat cuci kaki, ketemulah masjid Al-Mu'min. Dicari tempat wudhunya, ada keran, dibuka, dia cuci kaki di situ. Ketika cuci kaki licin, benebruk, jatuh, mati itu anak muda. Subuh-subuh seciketing heboh, kata Pak DKM, Masya Allah, ini nih anak muda yang suka mabok ya, tapi matinya lo bagus ya, lagi wudhu mau sholat. Orang cuci kaki tidak tai. Betul apa betul? Alhamdulillah.
Ayo lanjut. Jempol ulama. Yang kedua apa ini? Telunjuk. Ini telunjuk siapa? Telunjuk ini adalah umara, pemerintah. Pak RT yang mana punten? Alhamdulillah. Pak RW? Alhamdulillah. Ini umara ini. Hati-hati, jangan menyepelekan pemerintah. Manistakhoka bil umara khasirat dunia. Barang siapa yang suka menyepelekan pemerintah, celaka dalam urusan dunia. Punten, ibu buat KTP lapor ke siapa? Ke RT. Buat akte lapor ke siapa? Ke RT. Buat kakak lapor ke siapa? Ke RT. Buat anak. Jangan. Alhamdulillah, jangan menyepelekan pemerintah, apalagi yang namanya RT. Sebab di saya mah RT itu singkatan RT ripuh terus. Alhamdulillah, di saya mah ya Allah, asal musim BLT diomongin Pak RT teh, ya mual gagal yang dapat saudaranya ini masuk. Ya awas, jangan menyepelekan pemerintah. Sebab punten, kalau di Mustika Jaya ini pemerintahannya bubar, Bapak Ibu besok kehilangan. Contoh misalnya Ibu kehilangan motor, mau lapor ke siapa? Ke RT. Pak RT lapor, motor saya hilang. Kata RT, punten Bu, udah bubar. Kita yang susah, betul tidak? Jangan suka menyepelekan pemerintah. Ustadz, pemerintahannya zalim Pak Ustadz. Silahkan sampaikan kritikan, tetapi dengan cara-cara yang beretika, dengan cara-cara yang berakhlak, dengan cara-cara yang beradab. Kenapa? Indonesia mengedepankan etika, betul tidak? Makanya mohon maaf kalau di saya mah di Karawang tuh ya, punten. Anak kecil segede gini udah diajarin orang tuanya, kalau jalan depan orang tua begini ya, punten. Betul nggak? Di sini begitu ya. Coba Ibu pergi ke Arab sana, ke Masjidil Haram, ke Nabawi, nggak bakal nemu yang begitu. Nggak bakal ada di sono. Di sono mah orang sholat dilangkahin Bu. Coba sok di Nabawi, di Haram orang sholat dilangkah. Di kita mah nggak bakal ada. Kenapa? Akhlaknya bagus, adabnya bagus, etikanya bagus. Alhamdulillah. Lah di sana orang lagi sujud dilangkahin, pas bangun sujud gelap. Lah ini gimana tanya? Itu mah gantung naon ini. Alhamdulillah. Ayo yang ketiga apa ini? Jari tengah. Punten, dari kelima jari ini yang tengah mah beda, tinggi, gemuk. Memang siapa Ustaz? Inilah yang disebut dengan agnia, donatur, orang kaya. Saya yakin acara malam hari ini pasti ada donatur yang ikut menyumbang, betul tidak? Ada orang kaya yang ikut menyumbang, betul tidak? Artinya apa? Kalau kaya jangan kok, kaya jangan med. Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang bakhil, orang pelit gak bakal masuk surga meskipun ahli ibadah. Panitia jalan muter nyari dana, dari jauh diintip. Panitia nih pasti nyari dana ini. Masuk ke rumah nyumput, sekalinya keluar dilihat daftar hadirnya. Coba sini panitia, lihat yang ngasih siapa aja. Dilihat, Hajah Lilis 30.000. Ini haji-haji koret ya, 30.000. Kata panitia, lah ibu mau ngasih berapa itu Bu? Ya ibu mah goceng. Coba ngasih goceng dulu, dan pas hadir ke acara maulid anaknya 5 dibawa semua. Ya tekor panitia nongkokin. Betul tidak? Ya kaya jangan korek, apalagi buat maulidur Rasul. Sebab kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya meski 1 dirham
untuk diperingatinya Maulid Rasul, maka di surga dia akan menjadi sahabatku. Alhamdulillah. Insya Allah 20.000, 50.000, 100.000 yang Bapak Ibu keluarkan untuk Maulid Rasul ini akan menjadi saksi bahwa nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama sahabat Abu Bakar. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Kira-kira kalau di surga ngumpul sama Abu Bakar dekat ke sama Nabi? Alhamdulillah. Kaya jangan kok, jangan med. Nih saya kasih ilmu. Ibu-ibu mau kaya nggak? Mau banyak uang? Nggak jawab berarti mau belangsak ya? Jawab, mau kaya nggak? Mau banyak uang? Ini ilmu nih, saya dapat ijazah dari guru saya Abi Al-Amin Sukabumi. Kata Abu itu begini ya, jadi kalau kamu itu ingin cepat hasil suatu maksud, banyak uang, banyak harta, berkah hidupnya, gemar bersedekah. Man aroda ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Barang siapa yang ingin cepat hasil suatu hajatnya, maka dahulukan sedekahnya. Punten ya, punten. Bu, punya ayam di rumah? Enggak. Lah kenapa nggak punya ayam? Oh, ini maksudnya kampung apa kota sih? Saya bingung ini. Kampung di tengah kota ya? Oh begitu. Jadi nggak ada ayam di sini, nggak ada. Kambing ada, kambing. Oh nggak ada juga. Adanya apa? Oh, adanya motor, adanya mobil. Ayah jahe. Tahu nggak jahe? Janda helang. Kalau di Kerawang mah janda helang, jahe ya. Ada lagi janda second, sesak tapi kenceng. Nah itu. Kalau ada bungkusin buat Ustaz. Alhamdulillah. Bu, suka sholat duha Pak? Suka sholat duha Bu? Itu kalau lagi duha apa doanya? Doa duha. Allahumma inkana rizki fis samai fa'ang. Itu doa maksa sama Allah. Ya Allah, apabila rizkiku ada di langit, jatuhin ya Allah. Betul nggak? Iya. Kita manggilin rezeki tiap pagi pakai duha, kadang ditambah pakai al-waqiah, betul nggak? Tapi kitanya kolek punten, nggak bakal nyampe rezekinya. Kayak ibu punya ayam, dipanggil tuh ayam, bagaimana manggil ayam? Nah, kut. Kalau di Kerawang begitu, ya. Ayam dipanggil ngumpul tuh. Enggak kita kasih makan itu ayam, bubar nggak? Bubar, ini dasar manusia ngeprank, betul nggak? Rezeki tiap pagi kita panggil pakai duha, malamnya al-waqiah kitanya korek, nggak sedekah itu rezeki, cuma nyampe depan pintu pulang lagi. Oh, ya betul nggak? Iya. Makanya kalau pengen cepat hasil maksud jangan kok, dahulukan sedekah. Iya, insya Alhamdulillah. Terus lanjut. Yang keempat, apa ini? Jari manis. Nah tenang, satu lagi habis nih. Jangan malam-malam ngaji ya. Ngaji mah singkat, padat, tepat, pulang bawa berkat. Ilmu yang bermanfaat. Jangan ngomong berkat, saya nggak enak bapak nenang. Tapi tenang, udah disiapin Pak Ustadz ya, udah disiapin. Soalnya kalau saya habis ngaji begini, tahu istri di rumah pasti bisa muludan. Begitu sampai rumah dibuka bagasi mobil, kalau ada kardus melotot. Dari mana? Muludan. Mana kardusnya? Panitia lupa. Mungkin daripada berantem sama istri, ingat di sini ya. Alhamdulillah. Nyampe mana kok? Berkat. Oh nyampe jadi manis ya. Jadi manis. Ini jadi manis An-Nisa, wanita. Kenapa? Begini punten. Kalau nggak percaya bapak besok bawa istrinya ke pasar ke toko emas, beliin cincin 50 gram, simpan di sini. Seneng nggak Bu? Sekarang pakai cincin nggak? Enggak. Korek amat suaminya. Ini jari manis wanita. Mohon maaf. Dulu sebelum Nabi diutus yang namanya wanita murah. Benar nggak? Nggak ada harganya. Setiap bayi yang lahir apabila berjenis kelamin wanita dikubur. Murahnya wanita pada saat itu. Tetapi setelah Rasul diutus, beliau berteriak dengan lantang, An-nisa'u imadul bilad,
wanita itu tiangnya negara. Baik wanita, baik negara. Rusak wanita, hancur negara. Artinya apa? Baik dan buruknya suatu negara, lingkungan, masyarakat, keluarga ditentukan oleh moralitas wanita itu sendiri. Kalau wanitanya baik, istrinya baik, insya Allah tutur kata dan pengajaran yang disampaikan kepada anak adalah yang baik, Mbak. Karena punten yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu siapa? Ibu apa bapak? Ibu. Makanya ada ungkapan madrasah yang pertama adalah ibu. Saya masih ingat bapak, dulu sama emak saya itu kalau dikasih makan punten ya, dari mulut ibu tuh sampai kepada anak. Begitu nggak? Ya dulu begitu ya. Kalau kata orang Sunda mana orang dibeweng ku indung deta. Nanti dikasih ini ke anak tuh. Makanya anaknya ngawalo, tahu ngawalo? Nurut, berbakti, takut sama orang tua. Sekarang sama anak coba dikasih tahu malah lebih galak dia. Bapaknya tidur dilengkain, diinjek lehernya. Betul nggak? Coba sekarang ini punya anak kecil, punten ya, punya anak kecil nih lagi ada tamu. Itu anak nemu diam, lari ke sana, lari ke sini, muter. Kenapa coba? Ya makanya pakai blender. Makanya muter anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, An-Nisa, wanita, saya titip kepada bapak-bapak, muliakan para istri, sayangi dan cintai, jangan diselingkuh. Iya, betul nggak, Bu? Jagalah istri, jangan kau sakiti, doanya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau selingkuhi, taatnya istri, harumnya surgawi. Bila istri sedang marah, bapak-bapak janganlah gundah, kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Oh, cocok? Cocok katanya. Sama ya kayak di Kerawang. Suami pulang kerja udah begini, burung pipit gua kedong-dong, minta duit dulu dong. Ya dibalas sama suaminya, burung pipit gua kedong-dong, jepit burungku dulu dong. Alhamdulillah. Punten Bu ya, punten. Istri yang baik, yang paham, harus ngerti dong situasi dan kondisi. Kadang suami itu adalah makhluk yang tak bercerita. Dia punya masalah di tempat kerja, mungkin lagi gagal proyeknya, betul tidak? Nyampe rumah kadang nggak cerita sama istri. Itu kan lagi pusing ya, lagi pusing banyak masalah. Nyampe rumah kalau disambut sama istri dengan cara yang tidak baik, makin pusing nggak? Makin pusing. Inilah yang sering kali terjadi, rumah tangganya broken home. Suami nggak betah di rumah, keluyuran, ketemu janda, bahaya tuh. Betul nggak betul? Iya. Makanya wanita yang baik, istri yang baik harus paham dan mengerti. Suami pulang kerja, punten, kudunya sama ibu nyambut. Kalau suami pulang jam 10 malam, di sini ada nggak yang suaminya kerja di PT? Ada ya, suaminya pulang kerja jam 10 malam, istri setengah 10 sudah dandan yang rapih menyambut suami. Kenapa? Biar lelah, capek, keringat, banting tulang di luar sana terobati ketika disambut dengan baik. Alhamdulillah. Jangan tidur. Suami pulang jam 10, istrinya tidur. Diketuk pintu pas dibuka lagi tidur, nangkarakus kita. Bu, kamu acak-acakan. Ini belek mambai. Atau suaminya baca ayat kursi, dikirain kunti. Alhamdulillah imin. Sambut istrinya dengan dandanan yang rapi. Kayak begini pada cantik Pak. Pakai bedak, pakai lipstik. Lihat, nggak ada bedak ya pakai terigu nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jangan kondangan, cantik ke mall, cantik ketemu suami harus cantik. Ini mah ketemu suami baru-baru pakai bedak, pakai parfum, pakai autan. Lautan semua kesini ke leher-leher pakai autan. Pas malam-malam dicium mas suaminya.
Lah kok pahit ya? Pagi-pagi suaminya mabok awutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aya suami pulang sambut dengan dandanan biar lelah dan capeknya terobati. Alhamdulillah. Bila perlu ketika suami datang ke rumah tanya, ayah mau minum apa? Mau minum susu? Mau minum teh? Susunya nggak ada ya. Teh juga nggak ada ya. Ya udah ayah air putih aja, air putih. Udah ayah pulang sendiri ya. Ya. Akhirnya si ayah minum air putih. Sok minum dulu ayah, diminum mas ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Nabi kalau minum 3 kali bu, Bismillah, Alhamdulillah. Jangan kayak orang sono pulang dari kebun haus sama tekonya digini-gini. Nauzubillahimin. Alhamdulillah. Ya suami pulang kerja sambut istri yang baik itu apabila dipandang oleh suami menggembirakan, jangan sampai hati suami terluka. Betul. Sebab mohon maaf, surga istri itu ada pada keridoan suami. Contoh model ngaji begini, ini ngaji bagus kan? Tapi kalau ibu nggak izin sama suami, nggak ada ridho dari suami, berdosa. Ibu kalau pengajian suka izin nggak sama suami? Izin ya. Ustaz, suaminya lagi tidur, bangunin, tiup telinganya, jangan diguyur. Ayah, mama mau ke pengajian ya, tolong izinin. Nanti ayah kalau bangun lapar sudah mama siapin makannya. Begitu. Jangan suami tidur berangkat aja ngaji. Suami bangun tidur lapar, pergi ke dapur. Pas masuk ke dapur gua ada apa-apa. Ada timun 3 biji. Ada uang goceng ditulisin, lauknya beli sendiri. Nauzubillahimin. Ngaji bagus, tapi kalau nggak ada restu, nggak ada izin dari suami, berdosa. Izin dulu ya. Insya Alhamdulillah. Makanya bersyukur menjadi wanita. Ketika dulu mohon maaf ada istilah emansipasi, mohon maaf, boleh silakan, agama memberikan kebolehan. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Silahkan wanita berkarya, silahkan wanita menjadi wanita karir. Alhamdulillah. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dapat restu dan izin dari suami. Jadi guru, jadi bidan, alhamdulillah, dapat restu dan izin dari suami. Yang nggak boleh bukan emansipasi pak, tapi emansisasi. Bikin anak tiap tahun, tapi nggak mau nyusuin, ditipin sama pembantu, akhirnya disusuin pakai susu sapi. Udah gede anaknya kayak, naudzubillahimin dzalik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus lanjut. Yang terakhir apa ini? Kelingking alias cinggir. Punten, dari kelima jari ini ya kelingking yang paling kecil, tetapi jangan sepelekan kelingking. Meskipun dia kecil, dia ini banyak memberi manfaat. Punten, hidung kita gagal, siapa yang masuk? Kelingking malah jempol hese. Betul tidak? Ini kelingking emang siapa? Kelingking adalah pemuda, generasi muda. Jangan sepelekan mereka. Maksud saya begini, tolong para sesepuh di sini, kalau ada kegiatan seperti ini, para pemudanya harus dilibat. Kenapa? Mereka akan merekam kegiatan ini. Ketika ada paham baru yang masuk ke sini, insya Allah rekamannya sudah kuat. Dulu orang tua saya juga menyelenggarakan mulut rajab. Alhamdulillah. Tom, makanya semangat ngaji ya. Ngaji nggak? Siap dites.
bapak ibunya ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul, ini anak ngaji nih. Bisa. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah pintar ngaji nih, bener ini. Lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan jadi ahlul Quran, amin. Amin Allahumma. Sekarang saya pengen nguji ibunya, ngaji udah ibunya. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Allah. Pintaran itu dong. Alhamdulillah. Kenapa kok curang? Kan sama-sama Al-Quran. Alhamdulillah. Ya mumpung masih muda ya, ngaji ya, semangat ngaji ya. Kalau udah tua kayak main tema udah ripuh, udah susah. Pak Ustadz di Kerawang suka menerima perikat. Itu ada itu bapak-bapak udah 60 tahun datang ke rumah Pak Ustadz. Saya pengen belajar ngaji biar bisa perik kayak Pak Ustadz. Dia namanya udah tua 60 tahun udah ompong, angel. Tahu angel? Susah. Itu Al-Fatihah 6 bulan gak beres-beres. Pas ayat terakhir kata saya dengerin, ikutin. Siratan syaitanul. Ya Allah. Dengerin Mbak nih. Siratan ladina syaitanul tadina. Ya udah tua. Makanya mumpung masih mau semangat ngaji ya. Insya Alhamdulillah. Pak Ustaz doakan mudah-mudahan menjadi generasi yang maslahah, amin. Allahumma. Jamaah rahimakumullah, ya insyaallah kita adalah orang-orang yang nanti dirindukan oleh Nabi, amin. Insyaallah kecintaan kita kepada Nabi inilah yang akan mempertemukan kita dengan yang kita cintai, amin. Allahumma. Dah wajib gak usah panjang-panjang, lebih baik pendek masuk daripada panjang enggak sok. Mending mana? Pendek masuk, panjang gak masuk? Ngaji. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, inilah sekelumit hikmah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Insya Allah semua yang hadir, para sesepuh, para guru pada sehat panjang umur. Di lain kesempatan kita dipertemukan kembali, amin. Allahumma. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.